pekan lalu ya kita sudah membahas. Nah, di sini saya akan perlihatkan ya. Jadi kita sudah membahas fungsi dua peubah di hari Selasa lalu ya. Fungsi dua peubah yang kemudian kita bandingkan dengan fungsi satu peubah itu seperti apa. Jadi intinya kalau fungsi dua peubah itu domainnya berada pada bidang XY di lantai ini, begitu ya. Titik pada lantai kemudian dipetakan dengan satu nilai Z, baik di atas maupun di bawah gitu ya. Bisa jadi si titik ini tuh petanya tidak selalu harus positif kan, Z positif. Bisa jadi di bawah begitu, di sumbu Z negatifnya gitu. Jadi bisa di atap gitulah ya, mungkin atau di lantai bawah begitu ya. Lantai atas atau di lantai bawah gitu. Nilainya, titik nilainya. Nah, kalau di sini kita punya grafik fungsi kurva seperti ini, kalau di fungsi dua peubah hasil dari fungsi ya ketika digambarkan itu berupa permukaan. Jadi bayangkan ada dom gitu ya, atapnya saja atau bolehlah kita bilang selendang gitu ya terbang di atas begitu. Nah, itu adalah gambaran dari permukaan yang merupakan fungsi dua peubah. Nah, kemudian ini salah satu contoh mensketsa gitu. Ini bidang Z sama dengan 1. Jadi bidang datar seperti ini yang sejajar dengan bidang X ya, dengan lantai begitu. Ya ini mungkin lantai 1 begitu. Kalau ini lantai ya kita sebutnya bukan lantai apa ya, dasar ya mungkin ya. Kemudian maka ini lantai 1 atas, di lantai di atasnya gitu ya. Sama kalau di sini garis gitu di 2 dimensi, di fungsi 1 peubah, tapi kalau di fungsi 2 peubah ini adalah bidang gitu. Nah, atau yang kedua kita di sini mau mencoba mensketsa permukaan ini fxy sama dengan 4 min xy min x kuadrat min y kuadrat. Nah, untuk melihat bagaimana permukaannya, ya, menggambarkan permukaannya, kita akan lihat dulu bagaimana bentuk irisannya atau jejak-jejaknya di 3 bidang, yaitu bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ. Gitu. Nah, hasilnya ternyata kalau di XY itu berupa kemarin lingkaran, gitu ya. Kalau di X, YZ dan XZ ternyata berupa parabola, begitu ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah coba memplotnya menggunakan GeoGebra ya. Silakan untuk digunakan juga. Nah, kemudian setelah itu masuk ke domain atau daerah definisi. Ya, daerah definisi sama seperti di fungsi satu peubah. Kalau di fungsi satu peubah ini hanya X saja peubahnya. Jadi kita mencari semua nilai X yang membuat fungsinya ini ada nilainya gitu ya, terdefinisi begitu. Nah, begitu pula di fungsi dua peubah. Jadi kalau ini domain paling besarnya R gitu ya. Kalau di dua peubah domain paling besarnya R2 karena lantai, seluruh titik pada lantai gitu. Itu namanya R2. Contohnya yang ini kalau begini ya ini X dan Y-nya boleh berapapun gitu kan ya. Jadi semua titik X, Y, berapapun X-nya, berapapun Y-nya akan membuat si fungsi ini ada nilainya gitu. Sehingga domainnya adalah R2. Semua titik pada lantai, pada bidang XY. Gitu. Nah, tetapi ketika yang nomor 2 ini fungsinya berupa seperti ini, akar dari sekian, begitu ya. Nah, maka tentunya akar sesuatu itu tidak boleh akarnya negatif ya. 0 boleh, positif boleh. Nah, jadi kita kerjanya dari sini gitu, kita uraikan oh ternyata memenuhi ini gitu. Nah, maka domainnya adalah titik X, Y yang memenuhi syarat ini yang saya lingkar ini syaratnya bahwa X kuadrat ditambah Y kuadratnya harus kurang dari sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi cara menulisnya begini. Ya, jadi domain G adalah semua titik X, Y dengan syarat X kuadrat ditambah Y kuadratnya kurang dari sama dengan 4 gitu. Ya. Nah, seringkali kalau di domain ini sketsalah domainnya gitu. Ya, bukan sketsa si ininya, si fungsinya, si permukaannya tidak, tapi seringkali ya ada juga mungkin ya yang ini sketsa, tapi fokus ke menentukan domain maka sketsa domain gitu ya. Nah, domainnya kalau di sketsa ya ini lingkaran beserta dengan
pinggir-pinggirnya ini ya, garis pinggir lingkarannya, sisi lingkarannya ini karena ada sama dengannya ya. Dan kemudian interior di dalamnya, titik-titik di dalamnya karena kurang dari sama dengan gitu. Nah, jadi kalau ini di 3 dimensinya begitu, titik-titik di luar lingkaran ini bukan domain gitu. Karena kalau kita ambil saja misal titik 3,3 gitu ya, X-nya 3, Y-nya 3, disubstitusi ke sini, maka tidak terdefinisi si fungsinya. Ya, akar negatif gitu tidak ada. Nah, itu contohnya. Kemarin sepertinya baru sampai situ kalau di catatan saya ya, baru sampai di domain ya. Jadi kita akan melanjutkan sekarang yaitu ke konsep kurva ketinggian namanya. Bentar ya. Kurva ketinggian. Bukan ketinggiannya dalam arti bukan terlalu tinggi gitu ya. Kurva ketinggian. Jadi kurva yang menyatakan ketinggian permukaan gitu. Titik-titik pada kurva tersebut menyatakan bahwa titik itu mempunyai ketinggian yang sama gitu. Namanya kurva ketinggian ya. Jadi ini adalah kurva ketinggian, saya pakai bahasa sendiri mungkin ya. Titik kurva yang menyatakan ya, atau ini begini saja ya. Titik-titik pada satu kurva ketinggian memiliki tinggi yang sama gitu ya, tinggi yang sama, atau mungkin bisa dibilang nilai Z-nya sama ya, tingginya kan tuh nilai Z ya, nilai Z sama gitu. Jadi ya saya berikan contoh yang tadi saja mungkin. Oke. Ditulis dulu ya, Z sama dengan fxy begini. Nah, maka kalau kita ditanyakan kurva ketinggian itu yaitu adalah Z sama dengan ya fxy gitu sama dengan K gitu. Jadi fxy ini sama dengan K gitu. Z sama dengan K. Ini adalah kurva ketinggian untuk tinggi K gitu. Ya. Jadi si K itu tingginya. Bentar. Pencet. Ini adalah tingginya itu Kak ya. Tingginya itu Kak. Gitu. Makanya bisa ini bilangan ya, bilangan misalnya gambarkan kurva ketinggian untuk K sama dengan 1. Jadi kita menggambarkan titik-titik pada lantai begitu yang memiliki ketinggian 1 gitu. Nah, saya berikan contoh di sini sebagai gambarannya. Yang tadi ya, kurvanya. Nah, coba ya, apa ya? Tadi itu fungsinya Z sama dengan atau fxy ya, fxy sama dengan fungsinya itu 4 tadi tuh ya, min x kuadrat min y kuadrat kan begini. Nah, saya gambarkan. Sini ada begitu. Tadi itu domainnya lingkaran ya, cuman lingkaran saja, lingkaran yang ini 2 gitu, di sini ini min 2, di sini 2, sini juga 2, di sini min 2 ya. Jadi cuman begini saja, kemudian ini kayak apa? Gelas terbalik gitu ya, mangkok lah ya. Mangkok tertutup ke bawah gitu, tumpah. Isinya tumpah. Ya, gambarnya dengan tinggi berapa? Ini tingginya ke sana? Kurang ya.
Tinggi paling puncaknya ini di berapa, Maria? Tentunya kalau X-nya 0, Y-nya 0. Di sini berapa? Halo? 4, Bu. 4. Ya, terima kasih. Sambil ngecek juga ya, ini ngerti atau tidak, dan ada orangnya atau enggak. Jangan-jangan saya berbicara sendiri. Nah, jadi begini ya. Nah, apa ya, kemarin itu ya mangkok gitulah ya, mangkok terbalik seperti itu. Gitu. Jadi yang kita lihat itu ininya saja. Apa namanya ini tuh permukaannya gitu ya. Jadi bayangkan ada mangkok begitu. Nah, gitu. Nah, itu kemudian kalau ditanyakan kurva ketinggian, ya bayangkan kurva ketinggian kan ini tingginya 4 ya, paling maksimal. Nah, kalau gambarkan kurva ketinggian untuk K sama dengan 2. Artinya atau 3 dulu. Sama dengan 3. 3 kan di sini ya, 2 di sini, ya 2 di sini, 1 di sini. Bentar. Kurang ya. Kurang pas kayaknya. Ya di sini, kalau di sini ya 2 lah ya. Di sini 3 gitu, di sini 1 gitu. Nah, kalau untuk K sama dengan misalnya 3, jadi bayangkan ketika di tinggi 3 begitu, saya potong si permukaan ini, saya potong untuk ketinggian 3, jadi ada pisau gitu ya memotong. Nah, apa namanya? Di pisau itu, di si pisaunya yang terbentuk apa? Penampang pada pisaunya yang terbentuk itu apa? Jadi kayak ada ini tuh semangka gitulah, kulitnya doang. Terus dipotong di sini. Nanti yang terbentuk penampangnya apa pada pisaunya? Apa yang enggak? Lingkaran ya, Bu? Lingkaran, betul. Nah, lingkaran dengan jari-jari berapa ya? Ya, pastinya kurang dari 2 ya jari-jarinya. Yang paling besar kan di bawah ya, 2 gitu. Jadi mungkin kalau dipotong di situ, nanti jari-jarinya bentuknya lingkaran, betul. Tapi jari-jarinya ya sedikit gitu ya, kecil dari 2 ya mungkin beginilah. Tuh. Saya gambarkan pakai ini di sini. Nah, gitu. Dipotong di sini, di ketinggian 3, jari-jarinya begitu. Begitu pula sama ya, kalau untuk K sama dengan misalnya berapa? K-nya 2 begitu, itu juga lingkaran juga kan, tapi begini gitu. Jari-jarinya begini gitu. Lingkaran juga. Dipotong di satu sama dipotong di satu juga lingkaran gitu ya. Nah, gitu gitu. Ini dipotong di satu gitu. Kebayang nggak? Kebayang si permukaan ini dipotong terus gitu ya. Dan kemudian si ini digambarlah di lantai gitu. Digambarlah di lantai. Jadi titik-titik di sini digambarlah di lantai. Nah, yang saya gambarkan itu hanya lantainya saja. Yang saya gambarkan hanya lantainya saja. Nah, oke, ini kan bidang X, Y. X, ini Y, gitu. Nah, ada beberapa lingkaran banyak gitu ya. Misal yang pertama kan itu warnanya merah ya. Yang warnanya merah, jari-jarinya 2, ini gitu. Ya, kemudian yang warnanya, oh saya ganti warna dulu ya. Yang ini warnanya saya jadikan biru ya. Nah, yang biru ini gitu jari-jarinya ya nggak tahu berapa ya. Ya sama dengan 1 berarti nanti di sini akar 3 berarti jari-jarinya ya. Nah, di sini gitu. Tuh. Kemudian untuk yang warna pink sekarang. Nah, jadi bayangkan si itu tadi diiris, kemudian si irisannya digambarkan di bawah gitu ya, di lantainya. Digambarkan di lantai. Nah, ini yang warna pink, kemudian yang terakhir warna hitam tuh, yang tingginya 1. Yang tingginya 3, sorry. Nah, begitu. Ya, yang warna hitam itu. Nah, jadi saya bisa bilang kalau yang merah yang di lantai, tepat di lantai, itu adalah saat K-nya 0. Karena kurva titik-titik pada yang merah ini, gitu ya, tingginya punya tinggi di permukaannya 0. Gitu. Dan kemudian kalau yang biru, berarti saat K-nya berapa?
Ketinggiannya? 1, Bu. 1, betul. Kemudian yang pink itu saat ketinggiannya 2, ya. Yang hitam saat ketinggiannya 3 gitu ya. Nah, kalau ini gambarnya gitu. Karena kita punya di sini, coba kita lihat kalau K-nya 0 ya, berarti yang kita punya adalah 0 sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Akhirnya kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan lingkaran berjari-jari 4 gitu kan ya. Kalau misalnya yang biru itu K-nya 1 berarti 1 sama dengan, jadi Z sama dengan K gitu ya. Nih, kurva ketinggian itu kan Z sama dengan K gitu. 1 sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti kita punya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 3 gitu. Nah, jadi ini adalah lingkaran berjari-jari akar 3. Yang pink juga sama. Kalau K-nya 2 berarti menjadi 2 sama dengan 4X kuadrat. Yang ininya berarti tambah ya ini ya. Ditambah maksudnya. Tambah Y kuadrat sama dengan 2. Dan sampai yang 3. Maksudnya jari-jarinya 1. Ya. Berarti ini 3 sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Gitu. Lingkaran berjari-jari 1. Seperti itu. Ya. Ya mungkin ini kurang tepat juga gambarnya, tapi ya kira-kira saja gitu. Itu dia kurva ketinggian. Nah, maka namanya tuh kurva ketinggian itu peta kontur ya, peta kontur bisa juga bilang contour plot gitu ya, peta kontur kata lainnya. Peta kontur. Nah, ini mungkin kalau kalian pernah lihat peta kontur ya, peta kontur ya memang gambarnya begini gitu. Itu menyatakan ketinggian. Coba saya tunjukkan ya. Sebentar. Ya mungkin pernah ya lihat yang ada peta tapi isinya tuh gini aja, terus warnanya beda-beda gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, terus nanti di sininya begini gitu. Nah, terus kemudian ada yang warnanya beda lain gitu ya, gini. Nah, maka titik-titik pada satu kurva, jadi misalnya titik ini dan titik ini kan berada pada satu kurva gitu ya. Nah, punya tingginya tuh yang sama. Mungkin yang ini tuh menyatakan dataran rendah misalnya dengan tingginya sekian gitu. Kalau yang hijau menyatakan dataran tinggi, kalau yang biru itu menyatakan gunung misalnya ya, karena dia tingginya sangat tinggi gitu. Saya seperti itu. Ya, ada peta yang ini peta begitu. Tapi isinya tuh gini, garis-garis gitu saja kurva ya, namanya peta kontur. Nah, itu dia kurva ketinggian. Nah, saya mau lihatkan yang di buku juga ya, di Purcell. Ini dia peta konturnya. Nah, yang seperti ini ya, kita lihat dari atas coba. Nah, ini contohnya hampir sama lah kayak tadi saya ya. Nih, ini kan permukaannya gitu ya, permukaan. Nah, contohnya yang ini gitu. Contohnya yang ini yang gambar 11 lah. Kita punya permukaan begini, gunung gitu kan ya, gunung. Nah, diiris di sini, diiris di sini, diiris di sini. Terus ditempel di bawah, di apa namanya, di lantainya. Nah, jadinya ini seperti ini. Nah, namanya peta kontur gitu. Di mana titik-titik pada satu kurva, titik-titik yang berada pada satu kurva punya ketinggian yang sama gitu. Ya. Ya, contohnya di sini kan. Tuh, ini gunung paling tinggi. Oh, di sini ternyata 8.000 kaki tuh. Titik-titik di sini tingginya ini, yang ini 8.000 kaki gitu. Tapi kalau titik-titik di sini tingginya 5.000 kaki. Itu yang ini gitu di sini. Titik-titiknya. Ya, gitu. Nah, kalau yang ini sebentar ya. Mana nih? Nah, ini itu peta kontur dari apa ya? Nah, berarti kita bisa menebak. Jadi kalau dari peta kontur, kita bisa menebak bentuk si permukaannya kayak apa gitu. Ini pun kan gitu ya. Kalau kita dikasih peta kontur, kita bisa bilang, oh ini tuh gunung nih gitu ya, gunung. Karena makin ke sini dia makin tinggi tuh, makin ke dalam makin tinggi. Ini juga sama gitu. Makin ke dalam makin tinggi. Jadi bentuknya gunung. Ini juga sama nih, coba. Kalian bisa membaca ini bentuknya apa kalau dikasih peta kontur seperti ini?
Tuh, di sini tingginya 0, yang titik-titik di sini tingginya 1, terus 1,1,75, terus di paling titik 1 ini, di titik 0,0, tingginya 2. Ada yang bisa menebak nggak? Kalau dikasih bentuk begini, bentuk permukaannya kayak apa? Ini peta konturnya, kurva ketinggiannya. Halo? Bola ya, Ah, Bu. apa? Bola? Ada yang bilang apa tadi? Nggak kedengeran. Saya bilang bola tadi, Bu. Raven. Oh iya, Raven bilang bola. Ya, bolehlah bola, betul. Bola, tapi bola bulat atau bagaimana, Raven? Ya, yang seperti ini sebetulnya. Ya, setengah ya, setengah. Elips juga bolanya ya, tidak bulat, lingkaran gitu ya, sempurna tidak. Jadi elipsnya ya, kalau saya ngebayanginnya semangka sepotong makanan terus ya. Semangka dibelah gitu ya, ditutupkan. Jadi gitu kalau diiris kan ditaruh di bawah gitu irisannya, maka akan menjadi seperti ini tadi. Nah, ini peta konturnya gitu. Ya, di sini ada banyak ya contoh-contoh peta kontur. Tuh, kalau permukaannya kayak gini diiris 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 ternyata seperti ini bentuk irisan peta konturnya, yang ini kayak gini gitu ya. Titik-titik pada satu kurva memiliki tinggi yang sama gitu ya. Ya. Baik, itu dia kurva ketinggian. Nah, maka kita akan kerjakan soalnya. Ada yang ditanyakan dulu mengenai kurva ketinggian? Paham, yang penting tuh harus paham dulu konsepnya begitu. Apa sih kurva ketinggian itu gitu ya? Kalau dibayangkan seperti apa sih gitu. Harus bisa membayangkannya gitu. Sudah paham apa itu kurva ketinggian? Jadi, halo, paham Kurang ya? lebih ya kayak peta kontur kan, Bu. Betul, memang peta kontur. Ya, kurva ketinggian. Jadi, kalau si permukaan itu dipotong gitu ya pada ketinggian sekian, maka hasilnya tuh kurva seperti apa gitu. Dan kemudian dia diproyeksikan atau digambarkan di lantai gitu. Ya. Di bidang X ya. Ini kan yang saya gambar ini tuh bidang X itu lantainya gitu ya, terus digambarin di lantai. Nah, kita lihat sekarang di sini soal tutorial ya, belum ada yang baru ya. Ini saya pakai tahun lalu dulu. Nah, ini dia yang nomor 4 ini. Kemarin kita sudah yang nomor 3 ya, menentukan daerah definisi atau domain dari beberapa fungsi itu. Yang nomor 4 sekarang. Nah, sketsalah kurva ketinggian Z sama dengan K. Berikut ini untuk nilai K yang diberikan. Jadi di sini kita dikasih ya, K-nya gambarkan kurva ketinggiannya untuk K sekian, sekian, sekian gitu ya. Mau yang mana ya? Yang B aja deh, yang standar. Nanti ini yang mudah, ini yang lebih menantang, silahkan dikerjakan sendiri. Kita yang B ya, yang standar. X min 2X, X kuadrat min 2X plus 4Y kuadrat. Min 1, 0, ya. Min 1, 0, kemudian 3, 4. 3, 8. Yuk. Contoh berarti ya. Ya, contoh. Kita akan membuat atau mensketsa kurva ketinggian untuk fungsi fxy sama dengan X kuadrat min 2X plus 4Y kuadrat tadi ya. Untuk nilai K sama dengan min 1, 0, 3, dan 8. Nah, ini yang akan kita gambarkan. Baik, kita hitung satu-satu ya. Untuk K sama dengan min 1 dulu. Untuk K sama dengan min 1, maka kita peroleh min 1. Atau dibalik juga bisa ya, Z sama dengan kan ya, boleh. Jadi X kuadrat min 2X plus 4Y kuadrat sama dengan min 1. Gitu. Jadi gimana nih? Kira-kira gambar apa ya?
Ada yang ini yang saya bilang bahwa waktu kita belajar mengenai irisan kerucut ya. Irisan kerucut ternyata munculnya di sini gitu sekarang bentuk-bentuknya. Makanya harus tahu yang irisan kerucut itu. Kira-kira bisa nebak bentuknya apa ya? Elips, Bu. Elips, betul. Karena dua-duanya kuadrat dan positif ya. Elips, ya. Dilengkapkan kuadrat sempurnanya, yuk. Ini jadi kalau mau kuadrat sempurna harus ditambah Tambah 1, Bu. Tambah 1, Bu. dikurang 1. Ditambah 1 dikurang 1. Ditambah 1, Bu. Tambah 1. Yang ini 4y kuadrat gitu ya. Kayaknya bukan elips ya. Ya harus hati-hati juga ya. Belum tentu kayaknya ya. Berarti. Ini apa nih di sini jadinya? Ini elips ya. Ini ditambah 1 juga ya. Sebelah sini kan jadinya ditambah 1 jadinya 0, Bu. 0 tuh kan. Bukan elips ini Maya. Ya, jadinya apa ya? Coba kita lihat. Maka kita punya berarti ini min x kuadrat gitu ya. Kuadrat kan? Plus 4y kuadrat sama dengan 0 gitu. Betul? Ya, Bu. Apa ya ini ya? Bu, itu bukannya x min 1 ya, Bu? Iya, sorry. Betul, x min 1. Ya, x min 1. Bukan ya, bukan elips. Kalau elips kan harus 1 ya di sininya ya. Ya pokoknya bilangan positif di situnya. Baru kita bisa membuat ini sebagai elips. Nah, ini bukan elips. Titik ya, Bu? Titik. Iya, titik berapa? Jadi ya ini mah dibayangkan. Ini kan positif ya, bukan dibayangkan ya. Ini kan sesuatu yang tak negatif ya. Ini juga tak negatif gitu. Jadi kalau ini sama dengan 0, maka pastilah hanya dimungkinkan ketika yang ini sama dengan 0 dan yang ini sama dengan 0. Tidak ada yang lain kan? Betul? Ya. Maka kita punya berarti si yang memenuhinya hanyalah titik apa? X, Y-nya? 1,0, Bu. Ya, 1,0. Ya, jadi ini cuma titik aja. 1 titik gitu. Jadi hanya ada 1 titik yang ketinggiannya min 1. Begitu. Ya, 1 titik yang ketinggiannya min 1. Baik, sekarang yang 0. Berarti untuk K sama dengan 0, sekarang kita punya X kuadrat begini 4y sama dengan 0. Nah, ini baru ya bisa ya. Tadi ini dilengkapkan kuadrat sempurna dengan menambahkan 1. Berarti di sebelah kanan juga harus ditambahkan 1. Ini menjadi x min 1 dikuadratkan. Yang ini 4y. Begitu ya. Yang ini 1. Nah, begini. Sudah terbaca sebetulnya walaupun ya saya bolehlah ya kita balik dulu supaya terlihat. Ini kan 1/4 ya. 1/4 1. Nah, ini dia. Elips dengan pusat di Halo. Ini tuh elips. Pusatnya di 1,0. 1,0. Betul. Rx-nya per berapa di sini? Ini Rx kan? 1. RY-nya Setengah. setengah. Ya, RY-nya setengah. Karena ini kan kuadratnya ya. Nah, begitu. Oke, itu dia. Nanti kita gambarkan barengan ya, seluruhnya. Sekarang yang K-nya sama dengan 3. Kita punya X kuadrat min 2X ya 4Y kuadrat sama dengan 3. Nah, ini mah langsung ya. Sama kayak tadi ditambah 1 gitu ya. Berarti tapi kan yang ininya ditambah sama dengan berapa? 4 ya. 4. Terus dibagi 4 semuanya. Makanya menjadi begini. Ya, ini adalah begini. Nah, gitu. Bagi 4 semuanya, maka kita punya ini adalah elips dengan pusat di 1,0 tetap, tapi jari-jarinya Rx-nya RY-nya berapa? Rx-nya 2, 2, Bu.
RY-nya 1 ya. Terakhir, untuk K sama dengan 8, kita punya X kuadrat 2X ditambah 1 plus 4Y kuadrat sama dengan 8. Sehingga kita punya ini berarti 9. Nah, gitu ya. Dibagi 9, jadi kita punya ini 9, yang ini adalah 9/4 ya. Y kuadrat per 9/4 gitu. Jadi Rx-nya 3, Ry-nya elips juga ya. Ry-nya 3/2 ya. Nah, gitu. Gambarkan semuanya. Kita gambarkan di sini kurva ketinggiannya. Nah, jadi misal yang pertama ini aja warna merah gitulah ya. Nah, di sini adalah saat K sama dengan -1 gitu. Kemudian sekarang warna hijau misalnya. Ini adalah elips dengan Rx-nya 1. Tadi ya kesininya ini X ya. Di 2 dimensi jadi kalau peta kontur. Ininya 1, ininya setengah. Ininya 1 begini. Ininya setengah ya elips. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian yang ini K-nya sama dengan 0. Kemudian yang satunya lagi terus Rx-nya 2, Ry-nya 1. 1. Ini 2. Ya, ini 2. Ini 1 gitu ya. Ini -1. Dah, terakhir ini dinamain dulu. K-nya itu 3. Terus yang terakhir sekali K-nya 8. Rx-nya 3. Selalu setengahnya ternyata ya. 3. Ini 3 di sini, ini 3/2. Ya. Di situ. Ya, 3/2, 1,5 kan ya. Ya, kira-kira ya. Udah deh. Seperti itu. Ya, ini dia untuk K sama dengan 8. Nah, ini dia peta konturnya. Bisa membayangkan bentuknya jadi seperti apa? Kalau peta konturnya seperti ini. Halo. Halo, tak ada suara, pada ngantuk. Peta konturnya kayak gini ya, di 0 berapa tadi? 1,0 ya. Dan seterusnya. Salah ya? Ada yang melihat ini salahnya di mana? Pusatnya ya, Bu. Pusatnya. Saya geser ya. Saya geser saja. Jadi ini pusatnya bukan di 0,0 tapi di 1,0, Bu. Iya, 1,0. Jadi mungkin begini. Ya, itulah ya kira-kira. Oh iya nih, satunya gitu. Gini ya berarti. Tinggal geser sumbu Y-nya aja. Ya, 1,0 gitu. Dan jari-jarinya ini maksudnya adalah jaraknya ya. Jangan dilihat berarti salah ininya, salah penamaan labelnya saja. Berarti kalau di sini harusnya
meter. Nah, kayak gini gitu. Misalnya ini kan jari-jarinya harusnya 3 ya, tapi kan pusatnya di 1,0, misalnya ini harusnya 4, berarti kan ini min 2 gitu. Ini min 1 ya, ini 3 dan seterusnya lah ya. Nah, pusatnya 1,0. Jadi cuman digeser aja. Itu dia. Nah, kalau kita akan coba gambarkan, mungkin bisa ya. Kita akan coba diplot X kuadrat min 2X plus 4Y kuadrat. Nah, begini dia. Tuh ya. Jadi ya kayak seperti ini. Seperti ya mangkok tapi elips juga ya, seperti wadah apa gitu. Dan kemudian dia di kedalaman min 1 gitu ya. Jadi di sini. Karena di 1,0 ketinggiannya min 1, makanya dia dalam gitu, ke dalam ya, tidak di lantai dasar itu tidak di lantai tapi malah ke dalam lagi. Gitu. Ini yang berwarna abu-abu itu bidang XY ya, lantai dasar. Tuh, sedangkan si permukaan ini ya dia sampai ke bawah, ketinggian min 1 gitu ada. Nah, jadi begini. Gitu. Nah, tadi tuh kita tuh mengiris tuh yang pertama kalau di ketinggiannya min 1 ternyata hanya titik ini gitu. Titik 1,0 tuh saya liatin ya. Ini nih pusatnya gitu ya. Nah, titik ini ketinggiannya min 1 cuman titik ini saja gitu. Nah, tapi si elips ini, si elips yang ada ini ketinggiannya 0 karena dia berada pada lantai gitu ya. Si elips yang ini nih. Tepat sekali pada lantai. Ketinggiannya 0. Nah, kemudian kalau di tadi ketinggian 3 gitu. Nah, di sini di ketinggian 3 ini dipotong. Nah, bentuknya nanti elips itu gitu. Ya. Ini ketinggian 3 di sini, kemudian dipotong ya ini dia elipsnya gitu. Lalu digambarkan di lantai gitu, di bawahnya. Sehingga hasil gambarnya seperti yang tadi kita gambarkan di sini. Ini dia. Bendanya kayak ini tadi. Dipahami? Kurva ketinggian, paham? Paham. Paham ya? Itu dia kurva ketinggian. Nah, dan kemudian kalau misalnya terkait domain sekarang ya, kita agak mundur sedikit ke domain. Terkait domain, ketika diperumum untuk fungsi yang lebih dari 2 peubah, itu juga sama ya. Namanya domain ya, adalah semua nilai variabel begitu yang membuat fungsinya bernilai, fungsinya terdefinisi begitu. Jadi kalau diperumum ke 3 peubah dan seterusnya pun ya sama saja. Misal saya punya ini perumuman ya. Perumuman si fungsi 2 peubah tadi. Jadi misalnya kita punya fungsi G, itu namanya fungsi G, dia itu fungsi atas X, Y, dan Z. Berarti ini tiga peubah gitu fungsinya. 3 peubah berarti berada pada tempat 4 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan kemudian sumbu apa satu lagi yang berupa nilainya gitu ya. Tapi ya sekali lagi kalau sudah lebih dari 3 dimensi kan kita sulit menggambarnya ya. Kita hanya punya dunia ini terbatas 3 dimensi gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi gitu. Satuan ruangnya sudah tidak ada lagi. Misalnya begini, akar dari X ditambah 2Y ditambah 3Z kurang 5 gitu misalnya. Ya, tentukan domainnya ya sama saja gitu. Domainnya adalah ketika yang berada dalam akar ini itu bernilai tak negatif begitu. Jadi kita punya X ditambah 2Y plus 3Z min 5 haruslah lebih besar dari 0 gitu ya. Atau kita punya begini. Ya, ini domainnya sudah gitu saja. Ini domainnya gitu. Berarti domain dari G itu adalah ya titik X, Y, Z sehingga X ditambah 2Y ditambah 3Z haruslah lebih besar dari 5. Gitu. Ya, ini persamaan bidang sebetulnya. Jadi domainnya ya bidang gitu ya. Kita bisa menggambarkan domainnya di ruangan dan dia berupa bidang. Gitu. Ini kan persamaan bidang ya.
bukan bidang, maksudnya kalau sama dengan itu bidang ya kan. Tapi ini ruangan yang dibatasi oleh bidang tersebut gitu, yang lebih besarnya. Mungkin nanti di sebelah kirinya bidang atau sebelah kanannya bidang kalau kita tetapkan kiri kanan. Kayak gitu. Jadi kalau diperumum 3 fungsi itu bisa gitu ya, 3 peubah bahkan 4 peubah gitu. Tapi masalahnya kita sudah tidak bisa menggambarkannya atau mensketsanya di alat-alat yang kita punya karena kita punyanya sebatas 3 dimensi saja gitu. Kalau ini kan berarti bendanya ada di 4 dimensi gitu. Kalau fungsinya 4 peubah berarti bendanya apapun namanya itu bukan permukaan lagi tentunya namanya ya. Bendanya si grafik fungsinya itu adanya di 5 dimensi kalau 4 peubah dan seterusnya. Itu terkait perumuman ya, tambahannya saja. Baik, kita sekarang masuk pada ini 12.2. Jadi 12.1 isinya demikian ya. Mengenai perkenalan fungsi 2 peubah dan kemudian sketsanya, domainnya, serta kurva ketinggiannya, dan kemudian bagaimana kalau perumumannya. Gitu. Ini mengenalkan saja, ada loh, bisa loh diperumum. Jadi 3 peubah, 4 peubah, ya walaupun udah habis ya, X, Y, Z, terus apa lagi Bu? Nah, bisa diperumumnya, misalnya kalau 4 ya masih ada lah hurufnya ya, X, Y, Z, misalnya tambahin W gitu ya, atau apalah, tambahin hurufnya. Nah, maka kalau secara umum, biasanya ketika punya N peubah misalnya ya, itu pakai indeks. Jadi F, misalnya saya punya F, peubahnya adalah X1, X2, dan seterusnya sampai X10 misalnya. Ini 10 peubah nih fungsinya. Gitu ya. Jadi berada pada tempat yang punya 11 dimensi berarti ya harusnya. Ya, itulah kalau di matematika diperumum terus. Baik, kita akan istirahat dulu ya 10 menit, tapi sebelumnya saya akan mengaktifkan daftar hadir. Silahkan untuk diisi. Sebentar ya. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Kemarin tuh kan tidak ada tutorial ya, jadi saya... Udah, Bu. Oke, sip. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk pada subbab yang baru, yaitu mengenai turunan parsial ya. Jadi turunannya nih, walaupun nanti masuk ke lingkungannya juga gitu ya di subbab setelah ini minggu depan, tapi sekarang kita akan melihat bahwa turunan dari fungsi 2 peubah itu agak berbeda. Ada tambahannya gitu ya, namanya turunan parsial. Nah, kita lihat, kita bandingkan lagi supaya dapat sense-nya gitu ya, perbedaannya apa. Kalau kita punya fungsi 1 peubah, nah, kita punya di sini fungsinya Y sama dengan Fx ya. Sekali lagi X itu adalah variabel bebasnya, kemudian Y adalah variabel tak bebas karena dia bergantung pada nilai X gitu. Dia tuh nilai hasilnya gitu ya. Nah, di sini kita akan punya nama turunannya turunan saja yang kita sebut dengan notasi-notasinya ya, kadang Y aksen gitu ya, kadang F aksen saja, atau lebih lengkap ditulis dengan DY DX, ini notasi Leibniz-nya, kemudian kadang juga begini, DX dari F gitu ya. Nah, ini beberapa notasinya. Intinya semuanya namanya turunan. Nah, kemudian maka sekarang kalau, oh ya, dan kalau kita di geometrinya, turunan 1 peubah ini adalah gradien kan ya. Misalnya di titik X tertentu, di titik X sama dengan A gitu, maka F aksen A itu ya gradien. Gradien garis singgung yang menyinggung kurva atau fungsinya di titik grafik fungsinya ya di titik X sama dengan A gitu ya. Kalau kita gambarkan garis singgungnya, maka ini tuh kemiringannya ya, kemiringan garis singgungnya. Nah, nanti juga kita akan melihat kalau turunan fungsi 2 peubah secara geometrinya artinya apa dong gitu ya. Fungsi 2 peubah. Nah, untuk fungsi 2 peubah karena di sini kita punya Z sama dengan Fxy, begitu. Variabel bebasnya ada 2, X dan Y, sedangkan variabel terikatnya cuma 1, si Z. Nah, maka
karena punya dua peubah, kita punya juga yang namanya turunannya terhadap masing-masingnya gitu. Terhadap masing-masingnya. Yang pertama itu terhadap X bisa dinyatakan dengan seperti ini. Fx begitu, X-nya di bawah ya, ditulis kecil di bawah sebagai indeks. Nah, ini artinya F diturunkan terhadap X gitu. Si fungsinya kita hanya menurunkan terhadap satu variabelnya saja, yaitu X saja gitu. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya dianggap tetap gitu. Jadi ini fx, kemudian atau dengan notasi Leibniz yang ini mungkin kalau di sini saya bilang cuma dua notasi gitu ya, fx seperti ini, atau ditulisnya begini pakai notasi Leibniz ya, kayak ini kan d dx gitu. Kalau di sini supaya membedakan dengan d, kalau d itu pasti kita langsung ingat kalau ada turunan fungsi pakai huruf d, itu tuh berarti cuma satu turunannya, hanya terhadap X saja gitu. Ini Y, dia diturunkan hanya terhadap X saja. Nah, kalau yang ini menulisnya begini. Ini namanya huruf do gitu ya. Do. Jadinya ini do Z, do X begitu. Jadi si Z ini, si fungsi Z diturunkan terhadap X gitu. Do Z, do X. Kadang juga pakai F gitu ya. Do F, do X boleh aja. Gitu. Beberapa notasinya. Nah, maka yang satunya lagi terhadap Y gitu. Ini bisa ditulis sebagai do Z, do Y ya, atau do F, do Y juga boleh. Beberapa notasinya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan parsial, turunan parsial, karena seakan-akan ada partnya gitu. Ada part untuk X, ada part untuk Y. Ada bagian ya turunan yang sebagian diturunkan terhadap X, sebagian lain diturunkan terhadap Y. Gitu. Jadi kalau kita melihat notasi seperti ini, ya, oh otomatis langsung, oh ini tuh berarti ada turunan terhadap variabel yang lain gitu. Kita sudah tahu oh ini tuh cuman parsialnya saja. Ada turunannya terhadap variabel yang lain gitu. Ya, walaupun mungkin nggak, kalau tidak dinyatakan seperti ini fxy gitu, kita nggak tahu ada berapa variabel dia gitu ya. Kalau ini kan sudah tahu hanya ada x dan y saja. Jadi ada dua turunannya. Ya. Nah sekarang ke itu notasinya ya. Kita lihat dulu ke definisinya ya. Definisinya. Nah turunan itu kan definisinya dari limit ya. Definisinya. Nah, kalau kita punya turunan terhadap X, yaitu fx di titik x0, y0, di suatu titik tertentu, ini sebetulnya adalah limit dari kita, si y-nya dibuat tetap, yang dilihat perubahannya itu adalah si x. Jadi di sini delta x menuju 0, dari fx0 plus delta x, y0 min fx0 y0 per delta x gitu. Ya, kita lihat mungkin perlu juga ya saya tuliskan, diingat kembali bagaimana definisi turunan di fungsi satu peubah. Ada yang masih ingat nggak? F aksen itu apa? Di titik x0 gitu. Ada yang masih ingat? Limit pakai H lah. H menuju, atau ini X deh, jangan X0. X itu apa? H menuju 0 dari, ada yang ingat? Lupa semua? Fx plus H min? Min fx Betul, per H. iya. Nah, ini si H-nya itu sebetulnya kan delta X-nya gitu ya. Si H itu delta X gitu. Jadi ini sama tuh, sama ya. Jadi F yang berubah begitu sebesar H, perubahannya kecil sekali, dikurangi Fx, kemudian dibagi si perubahannya itu, besar perubahannya. Kemudian si perubahannya kita dorong ke 0. Ini juga sama. Jadi, tapi kalau Fx turunan terhadap X yang diubah itu si X saja gitu. Nah, si Y-nya tetap Y0. Jadi ini ditetapkan Y0 gitu. Begitu pula sebaliknya, berarti kalau yang turunan terhadap Y, yang kita ubah sedikit dan itu menuju 0, perubahannya itu adalah si Y. Jadi di sini delta Y menuju 0,
limitnya. Di sininya berarti gimana coba? Ada yang bisa menebak? fx0, y0 plus Delta Y. delta y, betul, min. Ini titik tetapnya kalau yang ini ya. fx0, y0 per delta Y. Y, betul. Nah, jadi kalau dengan kata-kata gitu ya, turunan terhadap X itu adalah perubahan gitu. Melihat perubahan yang dilihatnya di X, sedangkan variabel Y dibuat tetap gitu. Perubahan pada variabel X dan variabel Y dibuat tetap. Begitu pula sebaliknya, kalau turunan terhadap Y yang dibuat tetap adalah si X, ya, si Y-nya diubah sedikit gitu. Melihat perubahan pada variabel Y, sementara variabel X dibuat tetap. Begitu. Ya, ini secara definisi formalnya ya. Formalnya itu limit ini gitu. Tapi ya waktu di semester 1 juga kita tidak terlalu pernah sih mungkin ya, pernah sama Pak Denny ya kelas ini kalau tidak salah berlatih gitu mencari turunan pakai definisi limit ini gitu. Mungkin turunan dari X kuadrat itu pakai itu gitu. Padahal kita tahu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk turunannya itu 2X tuh dari mana ya? Dari sini, definisinya dari limit ini gitu. Walaupun kita akhirnya jadi tahu rumus-rumus cepatnya gitu. Rumus cepatnya itu sebetulnya turunnya dari sini, dari definisi ini gitu. Nah, sekarang juga sama. Kita tidak terlalu fokus pada limit gitu. Hitung turunannya, turunan parsialnya harus pakai limit ini enggak gitu. Jadi kita langsung ke bagaimana caranya. Karena sifatnya gitu ya, bukan dengan definisi limit. Baik, saya berikan contoh. Nah, mudah sekali sebetulnya ya mencari turunan parsial. Contoh. Bentar. Misalnya, tentukan nomor 1. Tentukan fx dan fy ya, dan fy jika diketahui fungsinya ini fxy sama dengan yang mudah saja dulu ya, x kuadrat y pangkat 3 ditambah 4 x kuadrat plus 3y misal gitu ya. Nah, oke, kita lihat cara menjawabnya. Fx, sekali lagi fx itu adalah si fungsinya kita turunkan terhadap x. Sementara si y dianggap tetap. Artinya tetap itu apa? Konstan. Jadi bayangkan sekarang kita mau menurunkan ini semua dan si terhadap x ya. Dan kalau ada y, dia tuh dianggap konstan saja, konstanta, dianggap bilangan saja gitu. Nah, maka turunannya ini apa coba? Yang ini diturunkan terhadap x jadinya halo. 2x pangkat 3. Ya, betul. 2x pangkat 3. Nah, hati-hati bedakan dengan menurunkan implisit ya. Secara implisit kan pernah ada tuh di semester 1 ya. Jadi ini fungsi satu peubah. Kalau di semester 1 tuh fungsi satu peubah, kemudian diturunkan secara implisit gitu. Kalau ini bukan. Memang kita punyanya fungsinya dua peubah gitu. Dan kita menentukan turunan parsialnya. Ketika diturunkan terhadap X, si Y-nya bayangin aja dia bilangan gitu. Jadi X kuadrat Y pangkat 3 ini kayak X kuadrat dikali 5 gitu. Turunannya apa ya? 2X dikali 5 gitu. 5-nya ngikut aja gitu. Karena perkalian gitu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini, ya ini mah sama ya. 4X kuadrat turunannya 8X kan. Bagaimana dengan 3Y diturunkan terhadap X? 0. 0, betul. Karena dia dianggap konstanta gitu ya, kayak bilangan aja dia diturunkan terhadap X kan 0. Nah, maka inilah dia turunannya terhadap X. Nah, satunya lagi terhadap Y sekarang. Dibalik, yang kita pandang sebagai konstanta atau bilangan adalah si X sekarang. Jadinya yang ini 3x kuadrat y kuadrat. betul. 3x kuadrat y kuadrat. Kemudian yang 4x kuadrat diturunkan terhadap Y 0, betul. Yang ini
3. Yang satunya lagi 3. Nah, begitu ya. Ini namanya adalah turunan parsial terhadap X maupun terhadap Y. Nah, ketika ditanyakan nilainya di suatu titik tertentu ya tinggal substitusi ya. Misalnya sama kayak tadi, misal tentukan fx di titik 1,2 misal begitu ya. Dan fy ya di titik 0,-1 gitu ya. Misal jika fxy-nya adalah 5xy kuadrat dikurang x ditambah 3y kuadrat, misal begitu. Ya, maka kita tinggal substitusi saja. Fx-nya apa coba? Cepat. 5y kuadrat 5y kuadrat. min 1. Min 1. Oke. Maka kita substitusi langsung. Kalau fx 1,2 berapa? X-nya 1, y-nya 2. Berarti berapa? 19. Ya, kebetulan ini nggak ada X-nya gitu ya. Tapi kalau ada X-nya, ya substitusi nilai X-nya 1. Nah, kebetulan ini nggak ada. Jadi, Y-nya saja ya yang disubstitusi. 5 kali 4, 20 kurang 1, 19. Betul. Nah, oke. FY sekarang. FY-nya dulu berapa? Halo. Hai, hai. 10xy 10xy. plus 6y. Ya. Disubstitusi deh. FY di 0,-1 adalah Min 6. min 6. Gitu. Ya. Hitungnya mudah lah ya. Menghitungnya mudah. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Apakah cukup jelas? Saya mau nanya dong, Bu. Boleh, silahkan. Kalau misalnya di satu kubah kan turunan itu kayak gradien, Bu. Tapi kalau turunan parsialnya apa sih, Bu? Oke, baru mau masuk. Oke, untuk iya ditanyakan ya sama Michael. Panggilannya apa? Michael benar. Iya, Bu, Michael. Ya, Michael. Oke. Jadi kita lanjut ya berarti ke materi selanjutnya, dan kebetulan itu yang ditanyakan oleh Michael ya. Kita akan melihat apa sih arti geometrinya dari turunan parsial ini. Tadi saya bilang kalau di satu peubah begitu ya, di sini di turunan satu peubah, coba kita lihat kembali bahwa turunan itu adalah gradien dari garis singgung gitu kan ya. Jadi kalau kita punya fungsi nah, kita punya fungsi nih. Kita lihat. Apa ini? Sorry ya. Mudah-mudahan udah muncul. Ya, ada. Nah, ini kalau untuk yang satu peubah ya, saya gambar di sini saja. Nah, jadi ini fungsi misalnya gambar grafik tentunya. Ini grafik fungsinya. Y sama dengan fx, begitu. Nah, misalnya ini titik di mana? Di sinilah gitu ya. Di sini adalah titik X sama dengan C gitu. Nah, maka F aksen C itu apa ya? Ini gradien si garis ini gitu. Garis yang menyinggung fungsi di titik C gitu. Gradiennya garis ini M-nya itu adalah F aksen di titik C gitu. F aksen C. Itu kan ya kalau secara geometri turunan untuk satu peubah. Nah, sekarang kalau turunan parsial artinya apa ya gitu. Di geometrinya gambarnya itu yang mana gitu. Nah, saya akan mencoba menggambarkannya dengan GeoGebra supaya lebih terlihat.
Sudah terlihat? Belum ya? Belum di-share malah. Oke, nah ini dia. Kita gambarkan grafik fungsinya Z sama dengan di buku aja nih berapa nih? 9 min 2x kuadrat. Ini kuadrat. Nah, ini permukaannya ya, biar lebih mudah lah ya, karena kayak gini ya, kayak dome gitu. Ya ini elips ya, irisannya dengan bidang XY-nya elips nih. Nah, tadi hubungannya sama kurva ketinggian juga bisa ya. Nah, dome ini juga kita tahu tuh, hanya titik yang pada elips di lantai ini yang punya ketinggian gitu, yang punya nilai pada Z-nya. Titik-titik di luar ini nggak ada tuh gambar dome-nya gitu ya. Jadi ini domainnya terbatas pada elips yang di bawah lantai itu. Nah, apakah itu apa namanya? Tadi tuh saya lupa. Apakah itu turunan parsial gitu ya, turunan parsialnya. Oh ya, ini saya tandai dulu sumbu X-nya itu warna apa? Kita lihat di sini. Oh, sumbu X-nya. Udah muncul belum? Sumbu X-nya, labelnya X. Sumbu X-nya yang ini ya, yang merah tuh. Sumbu X-nya yang merah, muncul labelnya X. Kemudian label untuk sumbu Y juga saya munculkan ya. Labelnya Y. Z-nya juga saya munculkan supaya kelihatan Z. Nah, gitu. Ini gambar permukaannya, sumbu Y-nya yang biru ya. Nah, sekarang si permukaan ini akan saya iris. Artinya misalnya fx di titik 1 gitu ya, di titik ketika berarti kalau x y-nya tetap ya. Y-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan ada bidang Y sama dengan 2. Ini dia bidangnya. Tuh, saya ganti warnanya. Kalau warna itu di sini ya. Ada. Ini dia. Nah, hijau kali ya, atau merah deh. Nah, perhatikan, yang merah sama yang biru, irisannya. Jadi si yang merah ini, si yang pink ya, yang pink ini adalah ini nih, bidang Y sama dengan 2. Jadi si Y-nya dibuat tetap. Gitu. Si Y-nya dibuat tetap. Nah, hasil irisannya, perhatikan irisan si dom sama si, apakah itu si bidang. Maka bentuk irisannya itu kurva kan ya. Nah, saya lihatnya mungkin begini saja ya. Nah, itu kurva apa? Saya giniin ya hasil irisannya. Kurvanya adalah kurva yang itu. Saya annotate. Bentar. Kurvanya adalah kurva yang ini. Nah, ini adalah kurva irisan, ya, kurva hasil irisan antara si dom dengan bidang Y sama dengan 2. Dan kemudian, nah itulah artinya ini saya mau melihat arti dari fx gitu ya, di titik misalnya 1,2 begitu. Jadi Y-nya 2 kan ya. Nah, misalnya ini tuh, nggak tahu berapa nanti nilainya ya. Nah, kemudian 1,2 di mana? Tadi kan X-nya itu ini ya, X-nya ini, 2-nya di sini. Nah, 1,2 tuh di titik ini kan ya, kira-kira tuh. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, kemudian nilai di Z-nya itu yang ini. Nah, maka di titik ini, pada kurva yang hijau, hasil irisannya, kemudian di titik ini kita gambarkan garis. Nah, ya, si garis ini punya kemiringan. Kemiringan itulah yang disebut turunan parsialnya ini. Nah, ini kemiringan garis ini. Gitu. Itu artinya turunan parsial. Sama-sama kemiringan garis, tapi garis yang mana gitu ya. Nah, garis pada kurva gitu, garis singgung kurva yang merupakan perpotongan antara bidang Y sama dengan 2 dan si domnya gitu, dan si permukaannya. Gitu. Jadi kalau fx ini karena fx ya, karena f terhadap x turunannya, maka si y-nya dibuat tetap gitu. Y-nya tetap, yaitu kita tetapkan di sini y-nya 2 gitu ya, nih nilai y-nya 2 gitu. Ketika y-nya dibuat tetap, kita iriskan
si bidang Y itu dengan si permukaannya, kita punya kurva. Nah, pada kurva itulah ya kita lihat dulu 1,2 terus di kurvanya yang mana titiknya yang ini gitu. Terus kita gambarkan garis singgungnya. Kemiringan garis singgung itulah yang disebut dengan turunan parsial gitu, hasil turunan parsialnya ini. Gitu yang ditanyakan sama Michael tadi. Ngerti nggak? Minimal Michael ngerti nggak Michael? Iya, Bu, ngerti, Bu. Ngerti ya, sip. Begitu. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau sekarang misalnya nih, saya hilangkan dulu yang ini. Domnya masih yang ini ya, domnya sama. Begitu. Nah, sekarang saya mau yang ditetapkan itu si X. Jadi saya mau nyari FY berarti. X sama dengan 1 misalnya saya punya. Nah, ini dia. Ya, X sama dengan 1 bidang ini. Nah, hasil irisannya kurva ini tuh, ya, kurva dom dengan si bidang, hasil irisannya adalah kurva tersebut. Ya, bentuk kurvanya jadi kayak setengah lingkaran kan ya. Memang setengah lingkaran kayaknya. Nah, sekali lagi kurvanya yang ini gitu. Nah, saya mau nyarinya berarti F Y gitu, karena X yang dibuat tetap. Misalnya FY, kan ini X-nya 1 ya, 1, berapa ya di situ, 1, bisanya kurang dari 3 kan ya, ya 1,2 lagi gitu ya, 1,2 lagi, tapi ini FY ya, bukan FX yang tadi. Sebentar, X-nya ini kurang apa namanya ya, saya ini dulu deh. Saya putar dulu. Agak diputar gini. Nah, gini aja ya. 1, 2-nya sebelah sini. Oke. Nah, ini tadi kurvanya ya. Nah, kurva perpotongan bidang dengan si permukaan. Dan kemudian kita punya 1,2 tuh ini ya, X-nya 1 nih. X itu kan yang merah ya. X-nya 1, 2 itu di sini nih. Jadi bayangkan di lantai di titik ini. Kemudian kita petakan ke kurva tersebut, kan hasilnya yang ini. Gitu ya kurvanya, titiknya. Nah, kita gambarkan di garis singgung dari kurva di titik tersebut nih. Garis singgungnya ini. Nah, kemiringan garis itulah yang merupakan nilai ini gitu. Nilai dari ini. FY 1,2 gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Baik, sekarang saya akan ini juga di buku juga harusnya ada sih gambarnya. Coba kita lihat ya. Buku ini ada seingat saya. Ini turunan parsial. Nah, ini dia. Ada juga gitu. Jadi ini misalnya fx. Perbesar ya. Nah, ini nih fx tuh. Fx di x0, y0. Nah, ini bidang yang biru ini permukaannya yang warna abu-abu, kemudian bidang yang biru ini ditetapkanlah di titik y0. Ini kan sumbu y gitu. Y0 sama y sama dengan y0. Ini akhirnya kita punya bidang yang biru gitu. Nah, kurva permukaannya, kurva irisannya itu yang ini. Saya warna merah. Nah, kurva irisannya yang ini. Gitu, kurva irisannya. Dan kemudian di titik X0 ya titiknya ini gitu ya, nilainya, nilai di Z-nya kan yang ini. Terus kita gambar garis hitam. Itulah kemiringan garis itulah yang merupakan nilai ini. Slope nih, slope of L gitu. Kata dia. Ini juga sama ya. Kalau FY, si nilai X yang ditetapkan, jadi kita gambar bidang biru ini adalah bidang X sama dengan X0. Gitu. Nah, ini kurva hasil irisannya. Lalu di titik inilah X, X0 itulah, ini titik P. Kita gambarkan garis singgung, maka itu hasil kemiringan garis singgung itulah yang merupakan ini turunan parsial gitu. Ya. Nah, saya tadi tuh yang ini ya, contohnya yang nomor ini, kita lihat ini bidang yang saya gambarkan tadi di GeoGebra ya. Nah, terus kita hitung misalnya fx turunan ininya ya, turunan pertama atau turunan terhadap x ya. Ternyata di titik akar 2,1 katanya gitu. Ternyata nilainya adalah min akar 2. Nilainya min akar 2. Oh, berarti kemiringannya gitu ya. Itu negatif gitu ya. Miringnya mungkin berarti miring ke arah sumbu x negatif gitu ya. Seperti. Oke, ada pertanyaan kah? Pertanyaan dulu? Ada enggak?
Sebelum saya lanjutkan, apakah sudah jelas arti dari turunan parsial secara geometri? Ya. Bisa saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, itu dia turunan parsial. Nah, sekarang ke turunan parsial itu sama seperti di satu peubah. Kalau punya turunan pertama, ya kita punya turunan-turunan selanjutnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya, gitu ya. Nah, meskipun kalau di turunan fungsi satu variabel, kita punya namanya turunan tingkat tinggi, karena cuma satu variabel terhadap X gitu diturunkan, nanti kalau mau keduanya, turunan keduanya terhadap X lagi turunkan gitu ya. Turunan ketiganya juga gitu terhadap X, makanya kita bisa menurunkan sampai banyak sekali, turunin terus gitu. Apalagi waktu kemarin deret Taylor misalnya ya sama Maclaurin, kita kan turunin terus tuh ya untuk membuat deret Taylornya. Nah, tapi kalau di turunan parsial, karena ada dua turunan terhadap X dan terhadap Y, jadinya akan ada banyak sekali. Nah, jadi biasanya hanya sampai kedua saja gitu. Makanya di sini turunan parsial kedua gitu ya. Nah, coba kita lihat. Tadi di turunan pertamanya kita punya fungsinya adalah Z sama dengan fxy. Kita punya dua jenis turunan parsial. Yang pertama terhadap X, yang kedua terhadap Y. Saya tuliskannya, oke, bolehlah, supaya tahu ya. Do Z, do X. Satunya lagi do Z, do Y. Nah, maka ketika diturunkan untuk yang kedua kali, itu bercabang lagi karena si fx ini ya bisa diturunkan terhadap x, fx ya diturunkan terhadap x tuh, atau fx diturunkan terhadap y. Karena ada dua variabel lagi gitu. Nah, makanya ada ada 4 jadinya. Begitu pula yang ini ya. Yang ini bisa diturunkan, si FY itu bisa diturunkan terhadap X, dan kemudian si FY itu bisa diturunkan terhadap Y lagi. Nah, maka turunan keduanya itu ada 4. FXX, FXY, FYX, dan FYY. Mungkin ada pertanyaan, Bu, apakah ini sama? Apakah ini sama? Ya, jawabannya tidak selalu sama. Dia akan sama kalau fungsinya kontinu di satu titik yang dimaksud gitu ya. Begitu ya, tidak selalu sama, tapi seringnya sih yang diberikan karena fungsi yang kontinu di titik gitu ya, maka seringnya sih sama gitu. Tapi ingatnya tidak selalu sama gitu ya, ada berfungsi yang memang tidak kontinu di suatu titik, dia tidak sama di titik tersebut, turunan terhadap X baru terhadap Y dengan turunan Y baru terhadap X itu nilainya tidak sama gitu. Nah, jadi ada 4 ya. Kalau secara notasi Leibniz-nya saya berikan mungkin gini. Notasi yang ini tuh berarti kan do kuadrat Z, do X kuadrat gitu ya. Karena ini tuh kan kalau mau ini ya, biasa membacanya tuh gini. Do, salah. Do X, jadi turunan terhadap X dari apa? Dari do Z, do X gitu. Makanya notasinya jadi begini. Seakan-akan do kali do, ya do kuadrat, Z gitu ya. Kemudian do X kali do X kuadrat gitu. Jadi ini bukan X-nya saja yang dikuadratkan ya, do X kuadrat gitu. Turunannya begitu. Nah, kalau yang ini justru dibalik ya, do Z per do Y do X. Notasi Leibniz-nya gini. Nah, tapi ini tuh jangan dibaca terhadap Y dulu baru terhadap X, karena begini notasinya. Do Y dari do Z do X. Nah, makanya nulisnya begini gitu. Jadi dia turunan terhadap X lalu diturunkan terhadap Y gitu. Tapi jadi kebalik kalau dari depan gini ya. Do Y do X itu artinya terhadap X dulu baru terhadap Y. Paling enak memang FXX, FXY, FYX, FYY gitu ya, sesuai urutan. Kalau FYX itu artinya terhadap Y dulu baru terhadap X gitu. Paling enak saya sih notasi yang ini gitu. Tapi kalau diberikan notasi lain ya harus bisa juga. Kalau ini berarti gimana? Do kuadrat Z
Do? Do X, do Y. Ya, do X, do Y. Karena dia tuh adalah do X dari do Z, do Y gitu ya. Jadi turunan terhadap Y diturunkan lagi terhadap X gitu. Artinya begitu. Kalau yang ini ya nggak masalah ya. Ini adalah do kuadrat do Z, do Y kuadrat kita. Itu notasinya. Harus ingat ya. Cara menghitungnya gimana? Sama saja. Sama saja. Coba kita. Coba lagi contoh. Ya, pokoknya kalau menurunkan terhadap X, harus Y-nya yang dianggap konstanta. Kalau menurunkan terhadap Y, sebaliknya, X-nya yang konstanta. Gitu. Misal, saya punya fx Y-nya adalah 3x pangkat 2y pangkat 4 dikurang sin x y pangkat 2. Nah, pangkat 3 lah. Coba ya, kita lihat sekarang. Turunan, ditanyakannya sampai turunan kedua. Semuanya ya, turunan pertama semuanya, sama turunan keduanya ini semuanya juga. Fx-nya apa? Halo. 6x, betul. Y pangkat 4. Terus, kalau perlu aturan rantai, ya aturan rantai di sini ya. Gimana coba? Pertama, sin kalau diturunkan jadi apa? Cos, Bu. Cos, ya berarti ini min cos ya, tetap kok min cos gitu ya, x y pangkat 3. Nah, tapi yang di dalam sini turunkan terhadap x, jadinya? Y pangkat 3. Iya, y pangkat 3. Nah, jadi tapi supaya tidak menimbulkan ini, y pangkat 3-nya saya tulis di depan ya. Jadi ini adalah y pangkat 3 cos x y pangkat 3. Gitu. Ya. Baik, seterusnya kalau terhadap y jadinya apa? X kuadrat Y pangkat 3. Oke. Yang sebelah sana sama seperti tadi ya. Ininya tetap cos gitu ya, tapi yang di dalamnya diturunkan terhadap y. Jadi berapa? Hmm? 3x Y kuadrat. Ya, 3x y kuadrat. Kurang ya. 3x y kuadrat cos x y pangkat 3. Gitu. Oke, ini turunan pertama. Sekarang turunan keduanya yang fxx. Nah, berarti yang ini, si fx ini turunin lagi terhadap x. Jadinya apa? Nah, 6y pangkat 4. sip. Nah, ini jadi jangan 11 bingung ya. ya. Betul. Jangan bingung ya, kan masih ada X-nya ya. Kalau masih ada X-nya, kecuali ini kalau Y semua diturunin terhadap X ya, 0 gitu. Tapi ini masih ada X-nya. Berarti ini masih fungsi atas X begitu. Si Y-nya bayangin aja bilangan. Kayak 5 cos sekian. Misalnya 5 cos 2X gitu. Nah, ini harus diturunkan gitu. Ya, kayak begitu. Ini juga sama. Jadinya gimana coba? Cos, min cos ya. Min cos diturunin jadi plusin ya. Jadinya plusin Y pangkat 6. betul, y pangkat 6 sin x y pangkat 3 gitu aja ya. Selanjutnya berarti ada fx terhadap y. Nah, lebih seru nih terhadap y kayaknya. 24x Y pangkat 3. Betul, 24 ya.
24 XY pangkat 3. Nah, hati-hati nih. Dia harus kita turunkan karena ini ada dua fungsi ya, perkalian fungsi atas Y. Maka kita harus menurunkannya dengan menggunakan aturan perkalian. Ya, aturan perkalian UV. Jadi gimana? U aksen. 3Y 5 pangkat 2. U aksen V, tetap V-nya. Nah, ditambah U, V aksennya apa? Min sin ya. Min apa ya? Min sin, tapi nanti dikali apa? Kalau yang di dalamnya diturunkan terhadap Y. 2XY pangkat 3. Iya. Mungkin saya tulis gini dulu ya, supaya yang bingung jadi nggak bingung. Gitu ya. Min sin XY pangkat 3 gitu, tapi dikali apa? 3XY kuadrat. Gitu. Ya, sekarang baru disederhanakan. Jadi ini adalah begini, min 3Y kuadrat cos XY pangkat 3. Nah, yang ini gimana? Min 3X Y pangkat 5 ya. Sin X Y pangkat 3. Gitu turunan FXY-nya. Sekarang FYX. Kita akan lihat ini kalau ini sama atau tidak gitu ya. Coba, tapi dilihatnya dari FY ya. FY lalu turunkan dia terhadap X. Berarti sama ya. 24X Y pangkat 3. Nah, ini juga sama nih, harus dianggap ini adalah fungsi atas X, yang ini juga fungsi atas X. Gitu. Jadi lakukan aturan perkalian, aturan turunan perkalian. Gimana tuh? Terhadap X jadinya 3U aksen kali V dikurang U-nya 3XY kuadrat. V aksen. V aksennya apa? Min? Halo? Sin XY pangkat 3 kali ini di dalam ini diturunkan terhadap X. Ada yang menjawab. Y pangkat 3, Bu. Y pangkat 3, betul. Nah, hasil ternyata sama ya. Gitu, hasilnya sama. 3Y kuadrat cos X Y pangkat 3 plus 3 ya. 3X Y pangkat 5 sin sama tuh kan. X Y pangkat 3. Terakhir FYY. Di sini aja lah. FYY apa? Turunin terhadap Y. (36) X kuadrat Y kuadrat. UV. Halo. 6XY. Betul, 6X. U aksen V. Ditambah Plus U. V aksen terhadap Y ya. Min sin. XY pangkat 3 dikali 3XY pangkat 2. kuadrat. Nah, 3XY kuadrat. Tinggal disederhanakan. Ya, udah nggak cukup nulisnya. Nah, itu dia ya, itu dia turunan parsial gitu ya, baik pertama maupun kedua. Berarti kalau ada turunan parsial ketiga, ada berapa banyak turunan parsial ketiga? Halo. Kalau misalnya ditanyanya turunan parsial ketiga, ada berapa banyak? 8 ya, Bu? 8. Karena masing-masing ini bisa diturunkan terhadap dikali 2 gitu ya, terhadap X maupun terhadap Y. Gitu. Jadi ada FXXX, FXYX, dan seterusnya. Ya.
Baik, tapi ya itu dia, jarang kalau udah ketiga. Ya kedua aja udah ada 4 gitu, makanya ya biasanya kedua aja. Ya, begitu pula kalau ditanyakan hasilnya di suatu titik ya, nilai turunan parsial kedua ini di suatu titik tertentu, tinggal disubstitusi saja nilai X dan Y-nya berapa. Baik, nah begitu pula terakhir ya, kalau kita perumuman, misal saya punya fungsi T gitu, perumuman terhadap fungsi dua variabel yang lebih dari 2 variabel gitu, misalnya 3 variabel dan seterusnya, itu juga tentunya ada yang namanya turunan parsialnya. Ya, turunan parsialnya. Misal saya punya T, fungsi atas X, Y, dan Z, begitu, maka dia punya turunan pertamanya ada 3. Yang kita sebut dengan, misalnya pakai do aja ya, do T, do X, do T, do Y, dan do T, do Z gitu. Jadi ada 3. Ya boleh ini kalau mau dibilang TX, TY, dan TZ. Gitu. Nah, berarti kalau turunan keduanya ada berapa? 9, Bu. 9? Eh. Ada berapa turunan keduanya? Turunan pertamanya ada 3. Turunan keduanya? 9, Bu. Masa, Raven? 9 ya? Benar. Iya, betul. 9 ya, karena masing-masing diturunkan terhadap 3 lagi. Betul. Ya, turunan selanjutnya ya terus aja dikali 3 ya, 3 pangkat. Kalau yang tadi 2 pangkat, yang ini 3 pangkat. Betul sekali. Nah, baik. Iya, saya tidak akan mencontohkan ini, tetapi di soal tutorial yang saya ada ya. Ada yang perumuman lah, ada 1 atau 2 gitu. Begitu pula nanti kita ketika mengerjakan soal di subbab selanjutnya, gitu, kadang dimunculkan yang 3 variabel seperti ini, gitu. Walaupun memang urusan kita mayoritas adalah fungsi 2 variabel gitu. Tapi harus tahu juga bahwa fungsi 2 variabel itu bisa diperumum lagi gitu ya, menjadi 3 variabel dan seterusnya. Nah, baik, hari ini saya kira sampai di sini dulu saja materinya. Ya, kita lihat dulu sebentar. Tapi soal tutorial ya, soal tutorial. Nah, kalian silahkan untuk dicoba-coba. Ini yang nomor 5 misalnya ya. Ini suhu. Jadi ini ada fungsi bentuknya seperti ini menyatakan suhu atau temperatur pada titik X, Y begitu. Kemudian sketsalah kurva isotermal. Jadi isotermal itu kan iso itu sama ya, termal itu suhu ya. Jadi titik begitu pada kurva-kurva isotermal itu memiliki suhu yang sama. Jadi sebetulnya ini kurva ketinggian gitu. Cuman konsepnya diubah menjadi konsep suhu. Titik-titik pada kurva yang sama memiliki suhu yang sama gitu. Jadi sama aja, ini tinggal diganti K-nya ya, kayak tadi kan K ya. Ini kalau K-nya 0 bentuk ininya apa, kalau 1/10 bentuknya apa, dan seterusnya digambar. Kemudian yang nomor 6 ini turunan parsial yang barusan kita bahas. Nah, contohnya ini nih. Ini 3 variabel kan ya, tuh. Tentukan semua turunan parsial pertama. Turunan parsial pertama dari fungsi berikut. Yang ini ada 2 turunan, fx, fy, ini juga fx, fy. Kalau yang ini fx, fy, fz, ada 3 turunan parsialnya ya. Nah, ini dicoba tuh, udah ada e pangkat dan dikali dengan cos lagi. Ya, dicoba. Jadi bukan cuma polinom seperti ini, tapi ada yang kosin, e pangkat, ada akar bahkan. Dicoba. Gitu. Nah, coba yang nomor 7. Saya cuman mau tanya, sebetulnya ditanya apa sih? Gitu. Karena tadi udah dijelaskan sebetulnya. Tentukan kemiringan garis singgung dari kurva hasil perpotongan permukaan Z itu dengan bidang Y sama dengan 2 di titik 3, 2, 1. Sebetulnya ditanya apa? Gradien garis singgung perpotongan Z sama bidang Y, Bu. Betul, itu tuh apa? Yang tadi saya jelaskan secara geometri. Turunan parsialnya, Bu. Turunan parsial terhadap, betul. Kenapa terhadap X?
Michael? Karena Y-nya dibuat tetap. Betul, karena ini Y-nya yang tetap. Berarti ini sebetulnya menanyakan berapakah fx gitu ya. Ini F-nya ya, ini F-nya ya, si Z-nya. Berapakah fx di titik ini 3,2 gitu. Si Z ini tuh enggak ya bisa dibilang tidak berpengaruh ya. Maksudnya adalah ketika 3 ininya 2 gitu dimasukin ke sini 32 X-nya 3 Y-nya 2 nilai Z-nya kan memang 1 gitu. Jadi sebetulnya nanyain ini nih. Turunan parsial terhadap X tapi di titik 3,2 gitu. X-nya 2, X-nya 3, Y-nya 2. Ini nih, tandanya begini nih. Ya, bidang Y sama dengan 2. Oh, berarti Y-nya yang dibuat tetap, berarti turunannya terhadap X gitu. Bisa ya? Oke, ini turunan parsial kedua, yang nomor 8. Hitunglah turunan parsial keduanya. Berarti diturunkan 2 kali, ada 4, sekali lagi. Kemudian yang nomor 9, kalau fungsi harmonik tuh katanya yang memenuhi ini. UXX ditambah UYY sama dengan 0. Maka itu fungsi harmonik gitu. Nah, sekarang tunjukkan kalau kita punya fungsi U ini dia tuh harmonik. Jadi ya ini, buktikan saja kalau UXX-nya ditambah UYY-nya sama dengan 0. Cari UXX dan UYY-nya, turunan kedua ya. Turunan kedua terhadap X lalu terhadap X lagi, yang ini terhadap Y lalu terhadap Y lagi. Betul nggak 0 gitu. Kalau 0 oh ya terbukti bahwa dia harmonik. Begitu. Untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke limit dan ke kontinuan dan seterusnya. Ya ada vektor gradien dan sebagainya. Baik, itu dia. Ada pertanyaan terakhir? Adakah pertanyaan? Tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, terima kasih ya. Kita akan bertemu lagi di hari